Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina. Saudara, Presiden Prabowo Subianto tiba di Moskwa, Rusia, Senin pagi waktu setempat. Prabowo dijadwalkan bertemu empat mata dengan Presiden Vladimir Putin membahas soal pasokan energi. Prabowo akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas sejumlah isu strategis. Pertemuan krusial ini difokuskan pada upaya memastikan stabilitas pasokan energi nasional, khususnya ketersediaan minyak di dalam negeri, termasuk penguatan ketahanan energi nasional melalui kelanjutan kerjasama dengan pemerintah Rusia. Dalam pertemuan ini, Indonesia juga secara tegas menyuarakan posisi strategisnya dalam menjaga perdamaian global serta stabilitas internasional yang berkelanjutan. Bilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Presiden Prabowo Subianto membuktikan ucapannya soal mengamankan pasokan minyak dalam negeri. Kunjungan luar negeri ke Rusia dan bertemu Presiden Putin sebagai upaya Presiden untuk memastikan stabilitas pasokan energi nasional, khususnya ketersediaan minyak dalam negeri. Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bilang, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin di siang harinya. Di tengah dinamika global yang terus berubah, pertemuan ini menjadi sangat krusial. Melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak. Menyuarakan posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya juga sudah menekankan pertemuan antar dua kepala negara tersebut untuk membahas minyak, termasuk berbagai isu regional dan global. Berangkatnya minggu ini, dalam minggu ini. Itu terkait minyak itu mas, terkait alternatif minyak itu mas. Salah satu yang akan beliau bicarakan juga itu karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat strategis ya bagi bangsa Indonesia. Beliau akan bertemu dengan Presiden Putin dan juga akan membahas mengenai geopolitik dunia dan juga yang pasti membahas tentang situasi energi. Saya kira itu. Sebelumnya, dalam rapat kerja pemerintah di Istana Negara pada hari Rabu 8 April, Prabowo sempat menjawab pertanyaan soal kunjungannya ke luar negeri dengan bilang perjalanannya untuk kepentingan negara termasuk mengamankan minyak. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi nih ke sebuah negara. Di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat agresi Amerika dan Israel terhadap Iran, Rusia membuka peluang untuk memasok minyak dan gas ke Indonesia. Patut ditunggu apa hasil pertemuan kedua kepala negara ini, terutama untuk keamanan stok minyak Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap cadangan minyak AS lebih banyak ketimbang Rusia, bahkan jika digabungkan dengan Arab Saudi. Hal itu dijelaskan saat membahas gencatan senjata dengan Iran. Trump menjelaskan sebagian besar kapal penyebaran jauh Iran hilang dan akan melakukan blokade di Selat Hormuz. Trump mengungkap sejumlah negara yang membutuhkan minyak justru datang ke Amerika Serikat. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. We have more oil because of Drill Baby Drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. Saudara, Irak mengambil langkah strategi sejak memanasnya Selat Hormuz. Konvoi truk tangki minyak mentah milik Irak melintasi perbatasan Al-Tanf menuju Suriah, menuju kilang Banias untuk diproses dan juga diekspor lebih lanjut. Kantor berita Irak melaporkan Kementerian Perminyakan Irak telah mulai mengekspor minyak mentah
melalui jalan darat melewati Suriah berkoordinasi dengan otoritas Suriah untuk memastikan transit yang aman ke terminal ekspor. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung perekonomian Irak dan memperluas kapasitas ekspor. Irak membuka kembali perlintasan perbatasan Al-Waled setelah lebih dari 11 tahun ditutup untuk memungkinkan melepas 500 truk tangki per hari ke pasar internasional. Membaca bagaimana pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin, kita bahas bersama dengan pengamat hubungan internasional sekaligus peneliti Asia Middle East Center Pizarro Gozali dan juga anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Samsyur Rizal. Selamat petang Bapak-bapak, Bung Pizarro dan juga Deng Ical dengan Maidop di sini. Selamat petang, Assalamualaikum. Ya. Selamat petang, Mbak Maidop. Oke, saya mau ke Bung Pizarro dulu. Sebelumnya kan muncul wacana Indonesia akan mengimpor minyak dari Amerika Serikat. Namun kini arahnya justru kuat ke Rusia. Bagaimana Anda melihat perubahan mendadak ini dalam perencanaan ketahanan? Iya, kalau kita lihat Mbak Maidop ya, bahwa Indonesia tidak bisa melakukan diversifikasi impor ya hanya kepada Amerika Serikat. Harus ada berbagai sarana impor yang lainnya yang harus dikejar oleh Indonesia ke berbagai negara ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan Amerika Serikat, tentu itu juga kurang dan belum tentu kemudian kapasitas dan kualitas minyak Amerika Serikat itu setara juga dengan kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, jangan lupa Mbak Maidop bahwa sekarang kita mengetahui ya kekuatan geopolitik Blok Timur sekarang dengan peran Amerika Serikat dan Iran ini terbukti mereka memiliki peran yang sangat vital ya, bahwa Iran ini bisa bertahan dalam gempuran 40 hari yang sudah dilakukan Amerika Serikat itu tidak mungkin tanpa peran serta dari Tiongkok, dari Rusia dan kemudian dari Blok Timur yang lainnya. Apalagi Mbak Maidop, kita memang harus melakukan politik bebas aktif. Kita tahu kita sudah masuk BOP, jangan lupa kita juga punya hubungan dengan BRICS ya. Ini yang seharusnya memang dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia agar kemudian kita tidak hanya didikte oleh Barat, tidak didikte oleh Amerika Serikat. Karena kita melihat sekarang Donald Trump bahkan melakukan manuver baru. Dia akan melakukan blokade terhadap Selat Hormuz. Ini sangat mengerikan Mbak Maidop dan ini sangat melanggar hukum internasional. Sudahlah Selat Hormuz ini belum dibuka sepenuhnya oleh Iran, kemudian ditambah lagi kebijakan dari Amerika Serikat. Bahkan yang terbaru Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk melakukan serangan terbatas kepada wilayah Iran. Ketika wilayah Timur Tengah ini belum keluar dari zona konflik, ketika Selat Hormuz masih ditutup, tentu pemerintah Indonesia harus mencari celah-celah diversifikasi impor yang lainnya selain dari Afrika, kemudian juga dari wilayah-wilayah seperti India dan Jepang. Rusia sekarang kemudian juga menjadi opsi. Karena jangan lupa Mbak Maidop, sekarang Amerika Serikat itu sudah mulai melonggarkan sanksi pembelian minyak kepada Rusia ya, karena kita mengetahui Amerika Serikat harus kemudian menyeimbangkan harga minyak ketika Selat Hormuz ditutup dan kemudian akhirnya Amerika Serikat memberikan kelonggaran minyak dari Rusia, dan tentu ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia secara jeli dan bila perlu ini sebenarnya tidak hanya pembahasan teknis mengenai minyak, ini juga mendorong kemudian bagaimana negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok dan kemudian Amerika Serikat memastikan deeskalasi dan gencatan senjata itu benar-benar terjadi di wilayah Iran. Oke, ini juga menarik ya, karena kan pertemuan ini terjadi berlangsung setelah mandeknya perundingan antara Iran dan juga Amerika Serikat begitu ya. Kemudian bagaimana kita melihat kekuatan dua blok ini? Blok mana yang sebenarnya yang paling kuat dan bagaimana kita kemudian membaca sikap dari Presiden? Bung Pizarro. Iya, kalau kita lihat ya Amerika Serikat datang ke Islamabad dalam posisi yang sebenarnya gagal menaklukkan Iran ya. Amerika Serikat itu sebenarnya datang melakukan negosiasi kepada Iran di Islamabad hanya demi menyelamatkan muka citra internasional mereka yang sekarang sudah anjlok. Yang kredibilitas mereka itu benar-benar terpuruk ya, karena mereka mengawali perang kepada wilayah Iran. Dan kemudian kalau kita lihat sekarang, kemudian Iran begitu confidence datang ke Islamabad ya, dan akhirnya kalau kita lihat 21 jam negosiasi maraton antara G-Defense kemudian dengan Iran ya, Iran itu pulang dari negosiasi ini Mbak Maidop dengan kepala tegak. Karena 3 variabel kunci yang sebenarnya ingin dirampas oleh Amerika Serikat itu gagal terjadi dalam negosiasi di Islamabad. Pertama ya, bagaimana Amerika Serikat meminta bahwa Iran itu kemudian harus melakukan zero enrichment uranium. Ya, jadi Iran itu bahkan tidak hanya tidak boleh membuat senjata nuklir, bahkan uraniumnya itu harus dibikin zero enrichment uranium. Kedua,
Iran itu masih memegang kontrol Selat Hormuz. Tadinya kan Donald Trump itu kan gila. Dia tuh pengen punya konsesi di situ. Selat Hormuz yang sebenarnya itu ada di wilayah Iran yang berbatasan dengan Oman, itu Donald Trump itu menginginkan agar Amerika juga punya wewenang mengatur Selat Hormuz. Itu pun gagal, ditekan kepada Iran. Yang ketiga, memutus jaringan Iran kepada kelompok-kelompok proksi yang ada di wilayah Timur Tengah seperti di Lebanon, di Yaman yang diminta itu oleh Donald Trump itu diputus. Ini juga gagal dalam negosiasi di Ibrahim kemarin. Dan kemudian Mbak Maidop ya, kalau kita melihat sekarang negosiasi itu berlangsung di Islamabad, kalau saya bisa mengatakan sebenarnya di balik layar kenapa Pakistan dipilih itu ada Cina dan Rusia. Jangan lupa ya bahwa Pakistan hubungan mereka tuh sangat kuat dengan Cina. Bahkan mereka sudah membangun secara resmi koridor ekonomi Cina-Pakistan gitu. Jadi walaupun Pakistan itu punya kedekatan dengan Donald Trump, tetapi bandul ekonomi mereka tuh lebih banyak sekarang kepada Cina gitu. Ini yang kemudian kenapa akhirnya Islamabad ditunjuk sebagai tuan rumah negosiasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Oke, dari Bung Bizoro saya mau tanya ke DPR nih, bagaimana kemudian rekomendasi dari DPR terhadap perencanaan ketahanan energi kita ini? Iya, makasih banyak Mbak Mika, Bang Bizaro. Iya. Yang paling penting Mbak ini adalah negara punya kewajiban untuk memastikan energi itu cukup untuk mendukung operasional, mendukung keberlangsungan pemerintahan dan masyarakat. Dan itu yang paling penting. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah memastikan hope dari masyarakat Indonesia itu benar-benar tetap ada dan terjaga. Karena tanpa harapan maka masyarakat Indonesia akan menjadi minder, akan menjadi tidak percaya diri, dan kemungkinan besar akan terjadi ras besar-besaran. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Presiden Prabowo. Oleh karena itu, beliau harus menunjukkan bahwa ada usaha yang akan kita lakukan secara terus-menerus untuk memastikan ketahanan energi itu bisa terjaga. Dan ini bukan hanya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, tetapi hampir semua komponen. Beberapa bulan yang lalu itu juga sebelum terjadi perang dengan Iran dan Amerika ini sudah ada negosiasi juga dengan beberapa negara, diantaranya dengan Azerbaijan dan Algier, yang kemungkinan juga menjadi alternatif kita untuk mendapatkan suplai minyak dan energi, termasuk dengan Rusia dalam bingkai bridge itu adalah counter trade dalam konteks kita menyiapkan CPO, jadi juga bahan dasar energi juga. Jadi pada dasarnya memang kita sudah melakukan ini secara simultan di beberapa tahun terakhir ini, termasuk pada zaman Presiden Prabowo itu. Jadi bukan hanya karena kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran, bukan juga karena perang ini, tetapi pada dasarnya ini sudah menjadi bagian dari strategi jangka panjang kita untuk memastikan bahwa energi kita tetap terjaga, dan itu juga bisa memunculkan rasa percaya diri masyarakat untuk melakukan aktivitasnya tanpa dibayangi rasa ketakutan akan kekurangan energi. Oke. Ya, demikian, Mbak. Oke, Bung Bizaro, Rusia kan kita tahu ya punya kedekatan strategis dengan Iran. Apakah kunjungan Presiden ke Rusia bisa dibaca sebagai apa ya, kita katakan upaya lobi tidak langsung terhadap Iran untuk mengamankan kepentingan energi atau stabilitas kawasan Timur Tengah? Anda melihat seperti itu? Iya, Mbak Maidok, menurut saya dengan momentum gagalnya negosiasi Amerika Serikat dengan Iran, ini akan dimanfaatkan oleh Pak Prabowo juga untuk memastikan bahwa minimal deeskalasi itu masih terus terjaga sampai sekarang. Gitu. Ini kan Mbak Maidok, ini kan gencatan senjata itu belum benar-benar berlaku loh sampai sekarang. Karena walaupun ada namanya gencatan senjata, tetapi di akar rumput ya, di medan pertarungan itu konstelasi itu masih berlangsung. Serangan-serangan ke Iran dalam skala kecil itu masih berlangsung. Bahkan Libanon yang masuk dalam 10 poin tersebut itu bahkan lebih mengerikan sekarang pertarungan antara Israel dengan Hizbullah. Bayangkan lebih dari 250 warga sipil Libanon itu tewas dalam serangan yang dilakukan oleh Israel. Artinya apa? Ini gencatan senjata itu belum benar-benar tegak gitu. Apalagi kemudian Trump yang terbaru ini sedang mempertimbangkan opsi serangan lanjutan. Netanyahu itu juga sama. Dia terbaru Netanyahu mengatakan kami sedang mempertimbangkan secara matang untuk melakukan resumption ya, perserangan balik kembali kepada wilayah Iran, yang artinya ini kemudian bukan tidak mungkin ini gencatan senjata ini akan pecah. Kalau gencatan senjata ini pecah bahkan eskalasi lebih besar, maka kita tidak bisa mengandalkan lagi tuh untuk mengimpor minyak dari wilayah Selat Hormuz. Artinya apa? Saya melihat bahwa kunjungan Pak Prabowo ini tidak hanya membahas secara detail ya hubungan kita untuk membeli minyak, tetapi juga memastikan bagaimana negara-negara superpower geopolitik ini bisa memberikan perdamaian dan menjamin peperangan itu tidak berjalan dalam skala luas di wilayah Teluk.
Oke, kalau begitu bagaimana kemudian kita membacanya, Bung Pizarro? Apa yang kemudian harus dilakukan oleh Presiden agar hubungan dengan Rusia ini tidak dianggap sebagai ancaman oleh Amerika Serikat, sehingga Indonesia juga tidak terkena dampak sekunder dari rivalitas mereka? Betul. Ini kan yang dari dulu tuh kita tertahan ya, ingin membeli minyak dari Rusia karena ada ancaman sanksi sekunder gitu loh. Ini yang kemudian membuat opsi kita untuk membeli minyak dari non Teluk atau non Afrika itu tidak banyak, Mbak Maidop ya. Dari dulu sebenarnya lobby dari era Pak Jokowi ya, Pak Samsudijal paham betul ya, bahwa kita sejak dulu memang ingin membeli minyak dari Rusia karena Rusia sudah menawarkan, Mbak Maidop, kepada kita. Tetapi hambatan kita itu kan, itu kita ketika kita membeli minyak dari Rusia, pertama sistem transaksi dari perbankan Amerika Serikat pasti akan memblokir. Tidak mudah kita kemudian untuk membeli minyak dari Rusia. Yang kedua ialah ancaman sanksi dari Donald Trump seperti itu. Ini kan kemudian hanya dilonggarkan sementara aja nih, Mbak Maidop ya. Amerika Serikat melonggarkan sanksi kepada Rusia agar bisa menstabilkan harga minyak dunia gitu. Tapi ini terbatas waktunya dan ini harus dimanfaatkan oleh pemerintahan Pak Prabowo sekarang, dan juga Indonesia harus berani juga berkata kepada Donald Trump, ini terjadi karena Anda yang memulai perang. Kami tidak ada pilihan untuk melakukan diversifikasi impor kepada Rusia. Oke, baik. Kemudian juga rekomendasinya seperti apa dari DPR? Kira-kira di pertemuan 4 mata antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Vladimir Putin, apa kemudian akan deal begitu, Deng? Ya, pasti ada deal. Kalau menurut kami pasti ada deal. Cuma memang ada beberapa kondisi yang mesti dipahami dan dicarikan solusinya. Yang pertama itu adalah ada undang-undang di Amerika tahun 2017 itu yang akan memberikan sanksi, embargo, dan berbagai macam perlakuan yang kalau kita membeli sesuatu yang sifatnya strategis melalui blok lain terutama dari Rusia, sehingga kita akan mendapatkan sanksi-sanksi yang kasusnya yang paling kelihatan itu adalah pada saat kita mau membeli S-400 atau Su-35 yang dari Rusia setelah kita membeli Sukhoi, itu kemudian kita batalkan. Kenapa kita batalkan? Karena ada undang-undang yang mengatur bahwa kalau membeli sesuatu yang strategis, terutama yang berkaitan dengan pertahanan dan energi, itu kita akan mendapatkan blokade, embargo, sanksi, penghapusan, dan macam-macam. Dan itu memang sangat luar biasa efeknya. Multiplier efeknya itu luar biasa, bukan hanya dalam konteks persenjataan atau ketahanan atau energi, tetapi sampai kepada ekonomi, dan itu akan sangat mempengaruhi. Oleh karena itu ada beberapa jalan yang harusnya dimengerti oleh teman-teman dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Energi ini untuk mulai menggunakan entitas yang lain di luar government. Jadi bukan lagi dalam konteks G2G, tetapi kita menggunakan strategi business to business. Jadi ada B2B yang kita kembangkan itu, dan kita di Indonesia itu hanya punya Pertamina. Sementara Petra ini kan lagi bermasalah. Dan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kecil yang dalam skala tertentu itu memungkinkan untuk dilakukan. Dan ini adalah salah satu alternatif yang memang kita juga minta direkomendasikan kepada Kementerian Luar Negeri itu untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang transnasional dari Rusia dan beberapa negara lainnya itu untuk melakukan kontak dengan beberapa entitas bisnis di Indonesia, sehingga ada alternatif walaupun jumlahnya kecil. Kami sudah dapat poin Anda. Deng Ical, Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Moskwa, Rusia pada Senin pagi waktu setempat. Pertemuan juga nanti akan dilakukan, pertemuan yang sangat penting dua pemimpin negara di tengah setelah buntunya perundingan antara Iran dan Amerika Serikat. Kita tunggu apa hasil pertemuan 4 mata dari keduanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan perspektif, Bung Pizarro dan juga Deng Ical di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu, Bapak-bapak. Usai jeda, saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi 2 pencuri motor bersenjata api beraksi di sebuah rumah sakit ibu dan anak di Jakarta Timur. Pelaku sempat menodongkan senjata